Laksamana Cheng Ho sangat berpengaruh di Indonesia. Dia pertama kali berlayar ke Samudra Hindia pada 11 Juli 1405. Cheng Ho merupakan seorang Qasim yang menjadi kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He, tetapi dia kerap disebut Ma San Bao dari Provinsi Yunnan. Laksamana Cheng Ho memulai pelayaran pertamanya ke daerah-daerah di Samudra Hindia atas perintah Kaisar Yongle. Pelayaran pertamanya mampu mencapai wilayah Asia Tenggara, yaitu Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Cheng Ho sempat singgah di Pulau Jawa pada 1415. Laksamana Cheng Ho kemudian menjalankan ekspedisi kedua antara 1407 hingga 1409 dan ekspedisi ketiganya yang dilakukan pada 1409 hingga 1411. Dari 3 ekspedisi yang dilakukan, Laksamana Cheng Ho telah menjelajahi sampai di daerah India dan Sri Lanka. Antara tahun 1413 hingga 1415, pelayaran Laksamana Cheng Ho semakin jauh, yaitu mencapai daerah Aden, Teluk Persia, dan Afrika Timur. Jalur ini kembali ia lewati saat menjalankan ekspedisi kelima pada tahun 1417 hingga 1419 dan yang keenam pada 1421 hingga 1422. Pada pelayarannya yang terakhir antara 1431 hingga 1433, Laksamana Cheng Ho berhasil mencapai Laut Merah. Dia melakukan ekspedisi dengan armada yang sangat besar. Bahkan sampai saat ini belum ada penjelajah yang mampu melebihinya. Ia berangkat dengan 27.000 anak buah yang dimuat dalam 307 kapal. Nama Cheng Ho di Indonesia sudah tak asing lagi, bahkan kerap dijadikan sebagai nama masjid. Berdasarkan Britannica.com, Cheng Ho berasal dari keluarga Hui atau Muslim Cina. Ayahnya adalah seorang haji, seorang muslim yang telah melakukan haji atau ziarah ke Mekah. Keluarganya mengklaim sebagai keturunan dari gubernur Mongol, awal provinsi Yunnan di Tiongkok Barat Daya, serta dari Raja Muhammad dari Bukhara yang saat ini dikenal di Uzbekistan. Nama keluarga Ma San Bao alias Cheng Ho berasal dari terjemahan Tionghoa Muhammad. Selama 7 kali ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho selalu mengunjungi Indonesia. Pada 1415, Laksamana Cheng Ho juga berlabuh di Muara Jati, Cirebon dan menghadiahi beberapa barang khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Pengaruh Cheng Ho di Indonesia menguat, terbukti dari banyaknya masjid yang dinamai menurut nama dirinya. Beberapa sejarawan menyebut bahwa Laksamana Cheng Ho juga memiliki agenda tersendiri, yaitu untuk menyebarkan Islam. Di Indonesia, pengaruhnya dalam penyebaran Islam pun dapat dilihat dari Masjid Cheng Ho yang berada di Surabaya, Palembang, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.